3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ruang Asman kali ini kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Ibu Hajah Dede Rahmah Aliyah MSI. Pasti beliau ini adalah sosok yang sudah tidak asing lagi tentunya di lingkungan warga Asman. Apa kabarnya Ibu Hajah Dede? Alhamdulillah. Bu Hajah Dede silahkan boleh menyapa warga Asman atau alumni Asminnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul dengan kami di sini, yaitu dalam rangka silaturahim, yaitu di Podcast Ruang Asman. Ini merupakan suatu kemajuan ya, peningkatan dari Asman itu sendiri. Halo semuanya ya, baik dari berbagai pihak, berbagai istilahnya unsur ya, karena di sini banyak sekali diantaranya para dewan guru, terutama dari Asmin sendiri ya, As-Sulaimaniyah ya, MTS As-Sulaimaniyah, juga para siswanya yang sekarang sudah mulai belajar dari kelas 7 sampai kelas 9, dan juga para alumni tentunya ya, para alumni MTS As-Sulaimaniyah yang insya Allah sudah ribuan begitu ya, Neng. Alhamdulillah. Nah sekarang juga kelas 7 sudah masuk sekitar 200 orang untuk kelas 7 saja. Luar biasa. Ya, kalau dijumlahkan itu hampir mencapai 600 orang. 600 kelas orang. 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah saya juga akan menyapa para orang tua wali siswa dan siswi MTS As-Sulaimaniyah. Juga tidak lupa karena saya sekarang memiliki ponpesnya. Pondok pesantren As-Sulaimaniyah, khusus tahfiz dan juga ada kitab-kitab kuningnya. Juga siswanya atau santrinya adalah juga sebagai siswa MTS As-Sulaimaniyah. Bu Haji boleh diceritakan kegiatan Bu Haji sehari-hari sekarang apa? Kegiatan sehari-hari mungkin ya selain sebagai kepala madrasah, dan juga dibantu oleh para wakil kamad dan operator dan sebagainya sehingga berjalan dengan lancar. Dan juga kegiatan yang lain yang di luar juga alhamdulillah banyak ya. Di antaranya sebagai bukan pimpinan ya, sebagai pengurus ya. Pengurus GP2Ki. GP2Ki kepanjangan dari Gerakan Penghafal dan Pengkajian Al-Qur'an. Yang mana GP2Ki itu mungkin Neng harus tahu ya. Ya, boleh diceritakan. Sudah selama 6 tahun ya. 6 tahun berdiri GP2Ki tersebut. Sekitar sudah hampir 1.000 orang untuk menjadi alumni atau yang mencetak tahfiz Quran 30 juz itu. Oh, sudah 1.000. Iya, hampir 1.000. Iya. Karena terus setiap tahun mencetak, menghasilkan beratus-ratusan orang untuk menjadi menyebarkan kembali ya, untuk mengamalkan kembali ilmunya di berbagai desa. Karena perlu diketahui ya Neng ya, bahwa awalnya GP2Ki itu adalah pencetusnya, sebagai pencetus utamanya adalah Bupati sewaktu Bapak Haji Cecep Muhtar Soleh. Yang kemudian diperdakan sewaktu pemerintah Pak Irfan. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang karena diperdakan, siapapun bupatinya itu tetap berjalan. Nah sekarang alhamdulillah GP2Ki itu yang tadinya pertama itu di berbagai pesantren sekabupaten Cianjur, karena awalnya cita-citanya, rencana beliau itu adalah untuk mencetak tahfiz Quran, hafiz dan hafizah setiap desa itu 1 orang awalnya. Dan terus setiap tahun 360 kan satu desa sudah selesai, ada yang melanjutkan lagi, tambah akhirnya hampir 1.000. Itu memang sudah cita-cita ya, 1.000 orang tahfiz di Cianjur. Insya Allah akan menyebar luas ke berbagai desa.
Dan salah satunya di Pondok Pesantren As-Sulaimaniyah ini. Waktu itu di berbagai pesantren itu kebetulan As-Sulaimaniyah mendapatkan jatah 20 orang dari GP2Q itu yang dibiayai itu oleh pemerintah. Alhamdulillah setelah itu semuanya menjadi hafizoh yang di As-Sulaimaniyah. Nah, ada beberapa orang di sini mantan atau alumni menjadi pembimbing sekarang sebagai pembina, pembimbing, pengajar tahfiz Quran di pesantren As-Sulaimaniyah. Nah, sekarang tidak jadi di selamanya di berbagai pesantren, tapi di satu wadah yaitu di Al-Muhtariyah, Pondok Pesantren Al-Muhtariyah sebagai tempat khusus untuk GP2Q tersebut yang direkrut dari berbagai pesantren itu. Bu Haji sendiri di GP2Q ini sebagai apa? Saya sebagai mursyid. Mursyid itu adalah kalau di sekolah itu adalah pengawas ya. Supervisor gitu ya. Pengawas para pembina, para mudaris, para guru-guru tahfiz itu sendiri. Dilihat di monitor sejauh mana mereka hafalannya. Apakah sudah mencapai target gitu. Apakah atau belum, karena targetnya maksimal 2 tahun. 2 tahun harus itu 2 tahun selesai. 30 juz selesai. Tapi ada juga yang 1 tahun. Ada yang lebih cepat daripada itu ya? Ada yang lebih. Ya tergantung mungkin dari beliaunya, dari SDM sendiri ya. Jadi kepintarannya, ya IQ-nya atau kerajinannya, kesungguhannya itu bisa mencapai 1 tahun. Nah itu saya sebagai pemantau peneliti kepada para mudaris. Itu semua orang bisa ikut program tahfidz yang ada di As-Sulaimaniyah? Muridnya mungkin dari MTS, SMA atau ada persyaratan khusus? Ada persyaratan. Ada persyaratan. Jadi bisa saja dari sanawiyah ini yang ingin benar-benar ikut program tahfiz ini boleh saja tinggal di sana dan sekolahnya di sini, atau hanya ikut ujian saja. Itu ada keringanan, rukhsah. Keringanan dari pengurus GP2Q yang ikut di GP2Q di pesantren itu. Nah, anak itu hanya bisa mengikuti, bukan hanya maksudnya justru bisa ya mengikuti hanya ulangan saja. Jadi belajarnya tidak. Itu keringanannya. Karena dia harus menghafal terus. Jadi nggak boleh terganggu. Kalau seandainya disatukan antara sekolah dengan hafalan itu mungkin akan terhambat gitu ya. Jadi fokus aja Al-Quran. Cuman persyaratan yang mungkin yang sulit ya Bu ya, itu adalah awalnya itu harus minimal 5 juz hafal. Oh, untuk pertama kali harus 5 juz. Masuk ke GP2Q itu 5 juz. 5 juz. Ya, ini masih ada hubungannya dengan GP2Q. Ada MTQ juga. Oh iya. Katanya ini dengar-dengar nih dari beberapa referensi. As-Sulaimaniyah ini udah mengikut sertakan. Menjadi juara. Iya. Boleh diceritakan? Subhanallah, itu suatu kebahagiaan kami ya, kebanggaan As-Sulaimaniyah. Yang begitu istilahnya ya harus bersyukur kita telah menelurkan gitu ya, mencetak siswa ya namanya itu Ahmad Juanda ya dari dari Puncak Manis ya, daerah Puncak Manis. Dia itu kelas 8 dan mungkin sudah ada bakat ya. Jadi karena MTQ ini memang harus ada bakat dulu, baru bisa terus mengikuti latihan-latihan sehingga dia itu bisa mampu mengikuti pertama ke KKM dulu, se-KKM ya. Antar sanawiyah dulu. Satu KKM juara 1, terus ikut se-kabupaten, antar KKM juara 1 pula, akhirnya ikut ke provinsi di Cirebon tahun 2017 kalau nggak salah ya. Tahun 2017 alhamdulillah dengan diantar oleh saya juga, dibimbing oleh saya. Alhamdulillah mendapatkan juara 1 di Jawa Barat. Iya, di Cirebon. Nah, setelah itu ke Yogyakarta ikut tingkat nasional, yaitu alhamdulillah runner up saja gitu ya, karena mungkin ada yang lebih bagus ya. Itu juga sudah bersyukur bisa mengikuti di tingkat nasional. Masya Allah, luar biasa ya, itu prestasi As-Sulaimaniyah sudah sampai ke tingkat nasional, juara runner up untuk MTQ-nya. Bu Haji sendiri pembimbingnya untuk MTQ? Saya.
Saya sendiri. Itu kan di sana ada beberapa lagam, Bu Haji. Oh. Ya, Bu Haji boleh dicontohkan. Ini boleh lagam dari bacaan Al-Quran, atau Bu Haji mau, katanya dulu Bu Haji pernah ikutan qasidah ya? Qasidah juga, ya MTQ juga. Oh iya, qasidah kayaknya ya, kita kangen kan dengan suara Bu Haji yang qasidah. Bu Haji nyanyi ya, Manggadir boleh ya sedikit? Manggadir ya? Aduh, jadi malu saya. Dulu ini pasti ini alumni nih, pasti kangen suara Bu Haji. Memang itu mantan ya, alumni ya. Ibu mantan, personilnya apa Bu? Mantan festival qasidah dulu waktu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kuliah. Waktu masa kuliah saya ya, masih remaja-remaja gitulah. Ini mungkin nih, boleh Bu Haji, Manggadir. Pasti kangen nih, Manggadir nih. Manggadir ya qalbil ala Manggadir waslam bi ala Manggadir. Tuh saja. Masya Allah, luar biasa. Suaranya masih bening, Bu Haji. Tipsnya suaranya sampai saat ini masih terjaga apa? Apa ya? Enggak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Masa sih Bu Haji? Iya, itu sudah subhanallah, sudah kudratun minallah ya. Sudah kudrat Allah seperti itu. Makan apa aja gitu? Kan orang lain ada pantangan gitu. Enggak ada. Cuman jangan banyak minum es aja. Minum es atau yang soda-soda gitu ya. Iya. Gini aja, saya kalau mau ngaji baru menjaga gitu. Jangan minum soda seperti Sprite gitu ya. Coca-Cola itu hancur habis, suaranya nggak ada. Tips nih Bu Haji, untuk satu bisa menjadi, nih Bu Haji ini lengkap ya, menghafal Al-Quran, suaranya bagus, ikut di juara MTQ dan sebagainya nih. Kita sebagai orang muda pengen kayak Bu Haji, karena sekarang tuh susah. Anak muda tuh lebih senangnya ya yang ke barat-baratan. Korea sekarang mah lebih seneng kayak gitu. Ya Allah, itu dampak ya, pengaruh dari dari HP itu sendiri. HP itu ya, yang benda kecil ya, yang sangat pengaruh gitu. Betul. Jadi apa nih buat yang mau menghafal Al-Quran, tipsnya biar cepet nih hafalannya. Karena ya mungkin diakui banyak orang juz 30 aja susah gitu ya. Bulak-balik apa ya? Sulit ya. Jadi harus di suatu tempat, harus diwadahi gitu. Ditempatkan di sesuatu tempat, pesantren umpamanya. Iya. Pesantren khusus tahfiz Quran yang kiainya sudah menghafal Quran 30 juz gitu. Yeah. Terus gurunya gitu. Semuanya bernuansa Al-Quran gitu. Jadi lingkungan yang sangat mempengaruhi. Iya betul. Kalau seperti di GP2 Kias difokuskan di Al-Muhtariyah, alhamdulillah mencetak hampir 1000 itu. 1000 penghafal Quran. Itu karena tempatnya sangat istilah pengaruhnya sangat baik gitu, lingkungannya gitu. Sangat menunjang. Oh, gitu. Jadi mungkin kalau misalkan di rumah atau di tempat-tempat lain tuh sulit gitu ya. Di rumah itu seperti anak-anak saya di sini santri. Libur aja, sulit kata orang tuanya. Aduh Ibu, kapan masuknya ke pesantren ini? Katanya gitu. Karena anak-anak saya sulit kalau di rumah mah. Disuruh ngaji, jangankan menghafal, disuruh ngaji aja udah susah. Jadi kalau di sini kan setiap hari. Di Sulaimaniyah ya, mungkin di pondok pesantren Sulaimaniyah. Jadi jam 8 itu sudah mulai duha, kemudian menghafal Quran. Setelah zuhur, setelah berjamaah menghafal. Tapi rame-rame gitu, namanya simaan ya. Simaan itu rame-rame, mengulang, murojaah. Nah terus sorenya setoran, menyetor. Terus jadi semua jadi bersama-sama. Nah itu yang sangat menunjang daripada keberhasilan penghafal Quran itu adalah dengan bersama-sama, berjamaah untuk menghafal Quran.
Jadi mungkin ada motivasi sendiri kalau misalkan berjamaah bareng-bareng gitu bareng-bareng. ya. Terus kalau di rumah kan kadang suka nontonnya ABC gitu ya. Aduh, ke TV Kalau lah, sekarang, ya ke iya, HP, betul. apalagi nih, aduh ini kan Ya, gitu. satu HP. genggaman tapi di situ tinggal cari apa aja semuanya ada gitu ya. Makanya mungkin di As-Sulaimaniyah ini semuanya berbasis Islam gitu Insya ya. Allah. Insya Allah. Di MTS As-Sulaimaniyah juga sekarang ada ekstrakurikuler, diantaranya membaca Quran qiraat ya, berlagu seperti ya qasidah juga ada ya, ada. Marawis, tapi bukan saya loh, saya kan udah tua ya. Masa menyanyi terus. Kalau ngaji insya Allah, kalau qiraat insya Allah saya yang membimbingnya. Bu Haji yang terjun langsung kalau qiraat. Iya. Dibantu oleh Juanda itu. Juanda. Ya, saya sudah turunkan ke Juanda. Kemudian tahfiz Quran ada, yaitu yang membimbingnya yaitu dari As-Sulaimaniyah, dari Ponpes, yaitu Neng Zakia, Neng Zaki, Zakiatul Fahira, yaitu terus Rengganis ya, Ega, terus Pak Tefur. Pak Tefur itu adalah juga sama mantan atau alumni dari GB2Ki. Kemudian yang lainnya banyak, ekstrakurikuler itu diantaranya seperti itu. Tuh, kenapa semuanya harus belajar dan sekolah di As-Sulaimaniyah ya? Itu tentunya program-programnya yang sudah dikupas panjang lebar sama Ibu Haji, pastinya semuanya nggak ada keraguan untuk menyekolahkan putra-putrinya di MTS maupun di SMK As-Sulaimaniyah. Terima kasih Bu Haji kehadirannya pada hari ini sudah datang di podcast Ruang Asman. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Insya Allah. Saya tunggu. Saya seneng loh begini. Oh gitu ya. Mungkin kapan-kapan kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda bersama Ibu Hajah Dede Rahmah Aliyah. Jangan lupa buat warga Asman semuanya, bunyikan terus notifikasi lonceng kalian, subscribe, like, dan komennya tentunya di channel YouTube kita, warga Asman semuanya ya. Jangan lupa agar kita semakin kreatif, semakin rajin buat terus membuat konten materi di channel YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ruang Asman, satu ruang sejuta cerita.